Boleh, Eko? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang pemahaman dan pengenalan Erekson dengan anggota saya sendiri Rizky Armansyah sebagai moderator dan Windy Kartika sebagai penulis dan Yuna Triska sebagai pemateri. Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kepada kelompok kami akan membahas tentang 1. Pengenalan resource, 2. Pola pengembangan resource, 3. Kebijakan seleksi pengembangan resource, 4. Permasalahan dan tantangan pengembangan resource. Langsung saja pada Yona langsung lanjutkan materi. Baik, terima kasih moderator. Mohon perhatiannya teman-teman semua, tidak lama, mungkin hanya sekitar 10 menit. Kita akan menjelaskan yaitu di sini tentang resource. Yang pertama, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus kenal dulu terhadap apa itu resource. Sebenarnya kalau menurut saya ini bukan suatu istilah yang baru atau yang masih ganjil untuk teman-teman dengarkan. Kalau melihat dari definisi IFLA, e-resource ini merupakan electronic resources refer to the material that require computer access, whether from a personal computer, mainframe, or handheld mobile device. The may either be accessed remotely via the internet or locally. Hal ini menunjukkan bahwa setiap sumber informasi dan sumber daya informasi yang aksesnya melalui perangkat komputer, maka dapat dinamakan sebagai sumber daya elektronik atau e-resource. Jadi untuk bahasa kita sehari-harinya mungkin itu resource itu merupakan sumber informasi yang sudah kita kelola atau kita kemas di dalam bentuk elektronik. Itu untuk resource ini. Dan untuk resource ini biasanya sumber informasinya itu bisa memang suatu informasi itu dikelola atau dikemas dalam bentuk elektronik atau dalam pemindahan medianya dalam bentuk cetak yang kita digitalisasikan menjadi bentuk elektronik, bisa melalui kegiatan scan atau kegiatan itu fotografi. Beberapa jenis-jenis dari resource ini seperti yang sudah kita ketahui biasanya itu adalah jurnal yang memang dikemas diterbitkan melalui elektronik, dan juga ada jurnal yang tercetak namun kita digitalisasikan menjadi bentuk elektronik. Ada e-book, ada database full text, database indexing dan abstracting, database referensi, data dan statistik, image dan audio, sumber daya visual. Mungkin teman-teman sudah kenal dengan jenis-jenis tadi. Untuk pola pengembangan resource ini, resource ini dapat kita kembangkan dengan berbagai cara. Itu tergantung dengan visi misi atau tujuan perpustakaan dalam mengembangkan resource ini. Yang pertama itu bisa dengan bond digital versus alih media atau digitasi. Maksudnya di sini kita memanfaatkan memang media yang sudah diterbitkan secara elektronik, contohnya jurnal-jurnal. Untuk itu kita perlu membangun sistem yang dapat mengakomodir akses terhadap jurnal yang diterbitkan oleh situs web tersebut. Yang kedua yaitu bisa dengan mengalih media atau digitasi koleksi tercetak yang ada ke dalam bentuk digital atau elektronik. Itu yang tadi saya jelaskan, yaitu bisa di scan atau melalui kegiatan fotografi. Selanjutnya itu adalah berlangganan dan pembelian. Setiap instansi atau perpustakaan itu biasanya memiliki dana yang memang disiapkan untuk hal ini. Tapi sebenarnya itu tergantung dari kebijakan perpustakaan tersebut. Nah, tergantung lagi gimana cara kita memilih apakah untuk berlangganan atau pembelian. Jika kita memiliki cara berlangganan, itu artinya kita memang menyiapkan biaya yang secara rutin. Memang biaya kita bayar secara rutin, meskipun jurnal tersebut kita akses berulang, tapi kita tetap membayarnya itu berutin gitu. Biasanya untuk jurnal elektronik berbasis data, statistik atau angka. Bisa juga yaitu dengan pembelian. Pembelian ini yaitu biasanya untuk sumber daya elektronik berbentuk e-book. Kalau kita memilih cara pembelian, berarti kita hanya melakukan sekali pembayaran dan kita bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun karena koleksi tersebut sudah kita belikan. Selanjutnya itu adalah free access dan open access. Ini berarti kita memanfaatkan situs yang gratis. Bisa seperti di Google Scholar, kita bisa mengakses jurnal-jurnal tersebut secara gratis. Dan ya seperti yang
ada di PPT, yaitu contohnya ada DOAJ, Free Open Access, Springer Open Access, YouTube, dan sejenisnya. Itu kita perpustakaan yang akan mengelola sumber-sumber yang bisa diakses secara gratis. Nah, untuk kebijakan seleksi pengembangan e-resource ini. Kebijakan, kenapa kita perlu kebijakan? Agar kita bisa mengelola e-resource di perpustakaan ini dengan baik yang lebih terstruktur, teratur gitu. Ditetapkan kebijakan yaitu ada technical feasibility-nya. Diperlukan teknik ini agar pemustaka dapat mengakses tersebut sesuai dengan visi misi atau tujuan yang sudah ditetapkan oleh perpustakaan. Kita harus memahami bagaimana cara akses, pengaturan hak akses, kompatibilitas perangkat, dan fasilitas penyimpan dan pemeliharaan. Yang kedua yaitu adalah functional and reliability. Kita juga harus mempertimbangkan fungsi-fungsi pencariannya, bagaimana pemustaka itu dapat menggunakan dengan baik e-resource yang ada. Seperti kita harus pertimbangkan fungsi pencarian dan temu kembalinya, fungsi ekspor dan modal unduh, dan juga kemampuan untuk melakukan perankingan data yang digunakan. Selanjutnya adalah vendor support. Vendor support memiliki peran penting di sini, yaitu sebagai memberi informasi dukungan teknis hingga pelatihan bagi pengguna dapat menggunakan resource ini dengan baik. Ada supply, yaitu bagaimana pola pembayaran dan aksesnya. Itu tergantung dari kebijakan perpustakaan, pola pembayaran seperti apa yang digunakan. Selanjutnya itu adalah lisensi atau hak cipta, menyangkut model atau standar lisensi, dasar hukum, penggunaan, pengisian akses, dan lain-lain. Untuk lisensi ini biasanya itu ada perjanjian antara perpustakaan dengan sumber media untuk riset tersebut. Nah, ini ada beberapa permasalahan dan tantangan pengembangan dari e-resource ini. Yang pertama adalah kebijakan umum pengembangan e-resource yang sering dilupakan. Maksudnya di sini biasanya perpustakaan tersebut mengelola resource ini bukan karena kebutuhan pemustaka, bukan berdasarkan visi misi mereka, tapi karena tawaran-tawaran yang ada. Sedangkan kebijakan umum ini merupakan satu hal yang paling utama untuk kita tetapkan. Jika kita sudah gagal pada kebijakan umum, biasanya itu akan berpengaruh pada permasalahan selanjutnya, yaitu seperti penyediaan infrastruktur TIK yang tidak didukung dengan kuat sehingga pemanfaatan resource ini jadi kurang efektif. Itu juga karena kendala biaya. Untuk teknologi informasi ini seperti kita ketahui itu biayanya sudah tidak murah. Selanjutnya yaitu adalah pengembangan e-resource tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan FDR. Nah, ini yang tadi itu dimaksud kalau hanya kita melakukan research itu berdasarkan tawaran-tawaran yang ada dari luar, bukan karena visi misi perpustakaan atau karena memang tujuan dari perpustakaan tersebut dalam melakukan pelayanan kepada pemustaka. Ya, dan biaya untuk memang tidak murah, cenderung mahal. Manajemen resource yang tidak dikelola dengan baik. Ini karena sumber daya manusia yang tadi yang tidak berkompeten di bagian itu, makanya tidak bisa terkelola atau termanajemen dengan baik. Dan yang terakhir yaitu adalah prosedur dan proses pengadaan resource yang tidak murah dan belum ada keseragaman pola pengadaan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi itu adalah biayanya mahal. Dan untuk perpustakaan ini biasanya memiliki biaya-biaya yang berbeda dalam melakukan proses dan pengadaan resource ini. Seharusnya perpustakaan itu kan memiliki hubungan sesaling sama agar bisa bekerja sama dalam melakukan keseragaman pola pengadaan di resource ini. Sementara penjelasan materi dari saya sekian saja. Semoga dapat teman-teman terima dengan baik. Kalau misalkan tidak dapat nanti slip aja. Saya kembalikan kepada moderator. Setelah menyampaikan materi dari Yona, kepada teman-teman apakah ada yang memberikan kritik atau saran dan pertanyaan pada kelompok kami. Dan untuk pertanyaan akan dibuka sesi pertama ya, dengan maksimal 3 pertanyaan kepada Nabila. Silakan. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Mengapa resource mengapa
resource diperlukan sebagai koleksi perpustakaan. Sudah. Baiklah, pada teman-teman yang lain apakah ada yang bertanya? Kadang komisi dipersilakan. Baiklah, saya akan bertanya bagaimana cara pemeliharaan bagaimana cara pemeliharaan dari pengembangan irisus dan contohnya. Pada teman-teman yang lain apakah ada yang bertanya? Pada Esa dipersilakan. Perkenalkan, saya Rida Fuliana, izin bertanya kelompok 5. Bagaimana upaya sebuah perpustakaan dalam mengembangkan Indonesia? Sekian untuk pertanyaan sesi pertama. Mohon beri kami waktu untuk mencari jawabannya. Jadi software itu artinya sumber daya elektronik, kembangkan aja lah. Jadi software itu artinya sumber daya elektronik, kembangkan aja ya. Tidak semua pertanyaan harus Benar menjawab. membuat nabi. Ya, betul. Ada sahih hadisnya nih. Semua dari sial loh. Itulah. Kesesat kan. Riwayat apa hadisnya nih? Riwayat Aldo. Bisa juga. Itunya surat rekomendasi itu gimana? Jadi foto itu aja. Boleh nggak? Foto sama itu katanya jadi foto.
Hindi kan? Contohnya. Kalau kurang mas, Kalau kejadiannya di Udah selesai gitu. Selesai. double.
Jadi nggak tahu kan. Libur lah, libur. Baiklah, untuk pertanyaan Nadila akan dijawab oleh Yona. Untuk pertanyaan dari Nadila tadi yaitu mengapa e-resource diperlukan sebagai koleksi perpustakaan. E-resource tersebut kan merupakan suatu sumber informasi yang yang dikembangkan atau dikemas dalam bentuk elektronik. Itu artinya kita dapat mengaksesnya kapan saja dan mana saja menggunakan media digital seperti melalui handphone bisa melalui komputer. Nah, saat ini juga diperlukan bagi koleksi bisa sebagai untuk pengembangan atau mempertahankan daya koleksi tersebut. Misalnya ketika koleksi itu sudah rusak di perpustakaan, maka kita akan melakukan preservasinya itu melalui media digital. Dan juga kenapa kita harus menggunakan perlukan riset ini diperlukan di koleksi perpustakaan, karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi juga, berarti nanti perpustakaan tidak akan berkembang, koleksinya tidak akan bertambah dan tidak berkembang, dan juga perpustakaan tentu akan ketinggalan dari informasi-informasi yang terbaru. Mungkin itu, atau ada tambahan dari teman-teman yang lain? Gimana Nadila? Pas dapat dengan jawabannya. Baiklah, pertanyaan Vanessa akan saya jawab sendiri. Bagaimana cara pemeliharaan dari pengembangan e-resource dan contohnya? Cara pemeliharaannya adalah menggunakan perangkat keras seperti komputer, hard disk, dan laptop dan sesuai dengan prosedur. 2. Menggunakan perangkat lunak yang asli dan bukan bajakan. 3. Melakukan kegiatan backup data secara berkala. 3. Mengikuti perkembangan teknologi khususnya terhadap pengelolaan sumber daya elektronik. 5. Perlu adanya kontrol dan pengawasan dari lembaga terkait dengan keamanan sumber daya elektronik. Contohnya adalah buku yang disebut dengan e-book.
Akses terhadap buku elektronik ini bisa berupa mengunduh file secara utuh atau berbentuk PDF maupun membacanya bagian per bagian. Contohnya adalah eBrary, eCrossbook, Wiley eBook, dan Springer eBook. Apakah Indonesia sudah puas dengan jawabannya? Iya. Baiklah, pertanyaan Elsa akan dijawab oleh Windy. Saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa, yaitu bagaimana upaya perpus dalam pengembangan resource. Sebelumnya Yona tadi sudah menjelaskan di PPT, mungkin Elsa kurang paham. Baik, beberapa pola pengembangan resource yang dapat dilakukan oleh perpustakaan sebagai upaya membangun lingkungan digital di perpustakaan. Yang pertama yaitu adanya born digital versus Alimedia atau digitalisasi. Born digital ini merujuk pada suatu buah koleksi atau sumber daya sejak awal lahirnya adalah berbentuk digital. Sebagai contohnya yaitu di lingkungan perguruan tinggi saat ini banyak mahasiswa dan dosen yang karya ilmiahnya wajib dikumpulkan ke perpustakaan dalam bentuk digital atau file elektronik. File elektronik ilmiah yang kemudian dikelola oleh perpustakaan dan kemudian disampaikan agar dapat diakses oleh perpustakaannya. Cara lain adalah dengan mengalih media atau melakukan digitalisasi koleksi tercetak yang ada ke dalam bentuk digital atau elektronik. Cara ini banyak dilakukan oleh perpustakaan dalam membangun sumber daya elektroniknya, walaupun ada beberapa kasus hal ini tidak mudah dilakukan dan membutuhkan anggaran biaya yang tidak sedikit. Alimedia dapat dilakukan dengan menggunakan alat khusus, yaitu seperti scanner maupun dengan menggunakan teknik-teknik fotografi. Tadi sudah dijelaskan oleh Yona. Yang kedua yaitu berlangganan dan pembelian. Perpustakaan mempunyai anggaran khusus dalam pengembangan koleksi, juga dapat melakukan pengadaan koleksi atau sumber daya elektronik dengan cara membeli atau berlangganan. Adapun pola pengembangan dan dengan cara pembelian biasanya dilakukan untuk jenis atau sumber daya elektronik berbentuk buku elektronik atau e-book. Yang ketiga yaitu free access atau open access dan open access. Saat ini banyak daya elektronik baik berupa jurnal, buku elektronik maupun bentuk lainnya yang dapat dimanfaatkan secara gratis dan terbuka oleh semua orang. Perpustakaan hanya perlu melakukan organisasi atau pengelolaan terhadap sumber-sumber ini sehingga dapat terseleksi dan sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Sumber informasi elektronik seperti Directory Open Access Journal, Wiley Open Access, Springer Open Access, YouTube dan sejenisnya. Perpustakaan tersebut perlu membuat suatu kebijakan umum pengelolaan dan kebijakan seleksi pengembangan sumber daya elektronik. Karena hal ini penting agar pengembangan sumber daya elektronik yang dilakukan oleh perpustakaan sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan visi misi perpustakaan. Apakah ada tambahan? Baiklah, sekian untuk sesi pertama. Sesi kedua akan kami buka dengan maksimal 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Pada Aida, dipersilakan. Kita selesai kan? Kami lagi Pak. Adapun pertanyaan saya yaitu di PPT kalian menjelaskan adanya permasalahan episode. Jelaskan bagaimana cara kalian dalam menyelesaikan permasalahan pada episode. Cara kalian dalam menyelesaikan permasalahan episode. Sekian, terima kasih. Kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Pada Warji, dipersilakan.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Bunda dari kelompok 4. Coba jelaskan bagaimana permasalahan atau kekurangan dari erisos dalam proses pemakaiannya. Kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, Boleh. kepada Rezi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezian Putri ingin bertanya. Pada PPTP makalah pada kebijakan seleksi pengembangan MK ada fungsi fungsional dan reliability. Nah di sini yang ingin saya tanyakan, coba makalah jelaskan dan berikan contoh dari fungsi cross dan model unduh dalam pengembangan riset dan perpustakaan. Namanya Edisos. Terima kasih. Rezi, jelaskan dan berikan contoh erisos dalam perpustakaan. Fungsi dan model unduh. Itu kan? Baiklah, sekian untuk sesi kedua. Mohon beri kami waktu untuk mencari jawabannya. Panggil waktu ya teman. Biasanya kalau digital pakai praktek nggak? Pakai besok. Pakai praktek nggak? Teori. Mau di praktek nggak? Membuat digital perpustakaan yang berakses, posko, paling nanti pakai ke Pak Adi. Mau nggak ini? Ini seperti akses kan saja. Membuat pokoknya buku, baca tampilan buku terbit bisa diletakkan di database-nya. Kalau mau Pak Jankan kan juga akses atau ke posko ya. Pak Adonnya aja ke posko. Tapi kalau Pak Sugeng posko hanya lebih lengkap. Kalau Pak Jan coding ngambang Pak. Tapi pakai ngambang itu pakai ngambang sakit kalau kita aja. Setidaknya adalah skill kayaknya database kita nggak bisa macam itu hari Kan kita kemarin karena banyak sekolah sekarang yang masih manual kan. saya mencari bukunya keluar kan ya
Luasnya dia nanti buat analisnya pakai data nama progress nggak bisa apa ya. Asik sebenarnya. Kalau teori itu dia bisa itu juga skill. Nah, Pas lagi ya mantau kalau misalnya Pak Adi itu kan ya kan. Baiklah, untuk pertanyaan Aida akan dijawab oleh Dina. berdasarkan menjawab pertanyaan dari Aida, yaitu jelaskan bagaimana cara kami menyelesaikan permasalahan resource. Nah, untuk penyajian materi kami pada kali ini itu kami berdasarkan pada jurnal, dan di jurnal tersebut penulisnya mengatakan ini berbagai permasalahan yang ia temui di lingkungannya sehari-hari. Artinya permasalahan ini bisa berbeda-beda tergantung dari instansi penggunaannya. Nah, berdasarkan yang dijelaskan oleh penulis di jurnal tersebut, permasalahannya yaitu ada di kebijakan umum pengembangan resource yang sering dilupakan. Maksudnya di sana tadi kan dia tidak paham bagaimana sebenarnya tujuan dia, apa visi misi perpustakaan tersebut menggunakan resource. Dia hanya menggunakan berdasarkan tawaran-tawaran yang pernah masuk. Nah, di sana berarti kita harus paham dulu dong kebijakan umum apa sih resource yang kita perlu menyusun rencana atau strategis bagi kebijakan-kebijakan perpustakaan tersebut dalam memanfaatkan resource-nya. Dan juga yaitu tentu untuk dana, bagaimana mengupayakan dana, misalnya mereka bisa menggunakan iuran atau ada sumbangan-sumbangan atau bantuan-bantuan untuk mencukupkan teknologi informasi komunikasi atau teknologi itu di perpustakaan tersebut. Dan juga peningkatan kemampuan sumber daya manusia, berarti pustakawannya tentu harus paham terlebih dahulu terhadap dengan resource-nya. Mungkin bisa dilakukan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan, seminar, atau memang mengadakan pustakawan di perpustakaan tersebut memang benar-benar pustakawan yang berasal dari jurusan perpustakaan dan informasi. Itu bisa jadi misalnya begitu. Dan juga itu manajemen resource yang tidak dikelola dengan baik. Sebelum kita menetapkan resource ini terkait dengan yang pada bagian kebijakan umum. Berarti ketika kita sudah paham dengan kebijakannya, maka kita bisa memanajemen atau mengelola resource-nya itu dengan baik sesuai dengan tujuan visi misi perpustakaan. Dan juga itu adalah prosedur dan proses pengadaan resource yang tidak murah dan belum ada keseragaman pola pengembangan. Itu di sini berarti untuk penyelesaian itu bisa bekerja sama dengan perpustakaan-perpustakaan lain agar kita bisa mengembangkan pola pengadaannya itu secara bersama-sama dan juga mendapatkan biayanya yang cukup murah dan sama, karena biasanya untuk pola pengadaan ini kan biayanya tidak murah dan tergantung instansi-instansi yang menggunakan. Dan
Maksudnya di situ biaya itu tidak sama loh antara perpustakaan yang satu dengan yang dua. Mungkin mereka akan melakukan diskusi kerjasama sehingga bisa didapatkan biaya yang lebih murah dan sesuai dan bisa bekerja sama di bagian research. Mungkin itu penjelasan dari saya atau ada tambahan dari teman-teman yang lain. Bagaimana Aida? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Paham. Coba ulangi lagi. Tidak puas. Baiklah, untuk pertanyaan maju akan saya jawab sendiri. Jelaskan kekurangan RSOS dalam proses pemakaian. Yang pertama adalah RSOS membutuhkan perangkat khusus. Karena RSOS bergantung pada perangkat keras atau perangkat lunak yang dapat mempengaruhi. Yang kedua adalah perangkat baca RSOS pasti lebih mahal daripada buku cetak. Yang ketiga, silau layar pada komputer dan kelelahan mata merupakan perhatian serius bagi banyak pengguna teknologi RSOS. Yang keempat, membaca dari komputer tidak memiliki keakraban dan kenyamanan. Membaca dari komputer tidak memiliki keakraban dan kenyamanan membaca dari sebuah buku. Yang kelima, RSOS memiliki masa hidup yang tidak dapat diandalkan. Yang keenam, banyak judul yang tersedia dalam buku cetak tradisional belum tersedia dalam format buku elektronik. Yang ketujuh, teknologi baru selalu membutuhkan waktu, pengalaman, dan uang untuk memanfaatkan sepenuhnya kemampuannya. Bagaimana Maju? Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Terima kasih Rizky atas jawabannya. Cuman apa solusi dari kendala tersebut? Nah, solusinya adalah mungkin mengikuti perkembangan teknologi sesuai perkembangannya. Lalu mengantisipasi pemakaian komputer dengan memakai seperti silau dari layar komputer dengan memakai kacamata anti radiasi. Lalu mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah habis jawab? Jawabannya coba. Baiklah, pertanyaan Rezi akan dijawab oleh Wendy. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rezi, yaitu tentang fungsional dan reality. Fungsionali dan ya contohnya Contoh isi dari ekspor dan modal untuk jelaskan dan menjelaskan. fungsi ekspor dan Jelaskan dan berikan contoh. Mungkin untuk pertanyaan Rezi adalah kan di sini kebijakan seleksi pengembangan research. Pengembangan koleksi research ini bisa dikatakan tidak mudah dan juga tidak susah. Namun perlu kita kebijakan atau acuan yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan pengembangan research ini. Nah, salah satunya yaitu adalah fungsionali dan reality, yaitu pertimbangan fungsi pencarian dan temu kembali, fungsi ekspor dan model unduh, kemampuan untuk melakukan perankingan digunakan. Ini berarti kita lebih pada perencanaan kita bagaimana agar koleksi research kita ini dapat ditemukan dapat ditemukan dengan mudah oleh penggunanya. Karena itu termasuk kebijakan seleksi. Artinya itu kayak acuan kita dalam mengadakan research gitu. Mungkin kalau untuk contoh karena bisa mengekspor dan mengunduh file. iya. Ya sebagai contohnya mungkin untuk
contoh fungsi ekspor dan modal unduh, yaitu kita dapat mencocokkannya di Google Scholar. Karena di situ kita dapat mengekspor file dan mengundurkan. Sudah benar Redi, apakah sudah puas dengan jawaban Widi dari Yana? Terima kasih. Baiklah, sekarang kami akan membuka sesi ketiga untuk pertanyaan. Dengan maksimal 3 pertanyaan. Pada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Ada Rosa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gambarnya gimana? Ini question tapi pakai apa ya? Saya mau tanya. Tapi Ada katanya. pertanyaan dilempar. Perkenalkan, nama saya Rosa Rahab dari kelompok 8. Di sini tadi saya membaca dari presentasi kelompok. Di sana terdapat poin dari pola pengembangan e-resource, ada poin free access dan open access. Dan pertanyaannya di sini, bagaimana pendapat dari kelompok presentasi mengenai akses jurnal yang berbayar ini? Sebagai kita sebagai pemakai dan kita sebagai pemilik dari e-resource tersebut, apakah kita merugi untuk memberikan open access kepada masyarakat atau tidak, dan apa alasannya? Untuk kita yang berbayar pemakai, misalnya nih kita nih mahasiswa nih, kita mau menerbitkan jurnal kita tapi harus berbayar gitu, bagaimana solusinya menurut saudara? Supaya nggak bayarnya. Iya Pak, terima kasih. Bantu vertikal nggak bayar. Jurnal yang berbayar. Ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya dipersilakan. Ada Diana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pak Jirati, belum dari kelompok 11, saya bertanya ke kelompok 5. Yang saya tanyakan yaitu pada kebijakan seleksi pengembangan virus ada technological feasibility. Yang saya tanyakan yaitu bagaimana penjelasan dari meliputi lokasi dan terakses, pengaturan hak akses, dan bagaimana itu kompatibilitas perangkat, serta bagaimana itu fasilitas penyimpanan dan pemeliharaannya. Ada teman yang lain yang ingin bertanya ada Fauzia dipersilakan. Terima kasih kepada kelompok ini. Saya Fauzia, perwakilan dari kelompok 7 ingin bertanya kepada kelompok 5. Dari PPT yang menjadi berikan itu ada permasalahan dan tantangan pengembangan e-resource pada poin ketiga, yaitu pengembangan e-resource tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Nah, yang jadi pertanyaan bagi saya yaitu kemampuan atau skill apa saja yang dibutuhkan seorang pustakawan dalam pengembangan e-resource dan bagaimana strategi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Terima kasih. Setelah untuk sesi 3 akan kami tutup dulu dan mengambil waktu untuk mencari jawaban. Kemampuan dan strategi pustakawan Yang dibutuhkan dalam pengembangan e-resource dan bagaimana strategi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Jadi pada saat
Pak. Siap. Sebelum menjawab, mau kasih pesan saya dapat amanah dari Pak Ali. Kalau seandainya dia mahasiswa mau UTS atau tidak, kalau dia nggak mau UTS, Pak Ali bilang kalau anak-anak sekolah paham dengan materinya bisa tidak jadi UTS. Tapi kalau seandainya nanti dia masuk ditanya untuk kuliah yang sebelumnya, lalu nggak bisa dijawab, ada UTS. Jadi ngakunya apa? Pak Kampu walaupun Pak Kampu mahasiswa minta siapa yang bertanya siapa yang enggak bisa Pak tambahkan dalam di absensi nanti. Jadi paling nampak oh banyak katanya banyak paham. Jadi nggak bisa juga nggak usah UTS kan, kasih bonus saja UTS-nya. Tapi kalau seandainya nanti Pak Ali masuk, mungkin musuhnya masuk. Kalau dia masuk lalu ditanya dengan materi sebelumnya Pak Ali tidak bisa menjawab, kita ambil UTS. Tapi kalau seandainya bisa menjawab dan aktif dengan kelas itu, kata Pak Ali diharuskan oleh UTS. Kita fokus nanti bisa kata ya. Makanya yang materi sebelumnya jangan pindahkan karena dia bingung Pak Tuhan makanya Pak minta selalu Pak Tambi saya minta siapa yang bertanya siapa yang itu Pak Tanduan supaya Pak mencari jadinya paham kalau paham lanjut kayak saya bonus jadi di situ nilainya banyak caranya dari apa dari yang bertanya dari itu makanya Pak mencari nilai itu yang dari itu pas masyarakat saya tahu itu lanjut saya ke Mas Pak Ali.
Baiklah, pertanyaan merusak akan dijawab oleh Fiona. Bagaimana pendapat pembakaran tentang akses dan jurnal yang berbayar? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan mereka, yaitu bagaimana pendapat terhadap akses dan jurnal yang berbayar. Itu akses untuk jurnal yang berbayar itu tadi kan dikembangkannya berdasarkan poin yang ada di pola pengembangan Free Access dan Open Access. Itu maksudnya di sini kita mengembangkannya berdasarkan jurnal-jurnal yang dapat diakses secara gratis. Nah, pertanyaan tadi juga gimana menurut kita terhadap jurnal yang berbayar? Yes. Dan solusinya terhadap jurnal yang berbayar. Nah, untuk jurnal yang berbayar ini tentu kita, apalagi kita sebagai mahasiswa butuh banyak informasi, itu kita inginnya yang gratis, mau yang gratis saja, tapi tidak bisa karena ketika informasi kita butuhkan itu terdapatnya malah di jurnal yang berbayar. Nah, kenapa jurnal yang berbayar itu? Artinya mereka di sana juga menetapkan bisnis informasi, menetapkan pola atau sifat bisnis informasi seperti pada mata kuliah kita yang lainnya. Dan kenapa berbayar? Karena untuk menerbitkan jurnal itu mereka juga harus mengeluarkan biaya. Dan untuk biaya-biaya penelitian dalam menyelesaikan jurnal-jurnal itu bisa membutuhkan biaya yang lebih besar juga. Itu alasannya mereka kenapa harus berbayar. Dan untuk solusinya, mungkin kita sebagai pengguna jurnal yang berbayar itu bisa mendapatkan sekilas informasi dari abstrak yang disediakan. Biasanya jurnal yang berbayar itu kan menampilkan abstraknya, kita bisa baca sekilas atau selintas informasi tentang itu. Itu mungkin kalau untuk berbayar, kalau solusi tentu itu juga harus bayar. Tapi atau bisa juga seperti link-link yang bersifat kayak Predator. Jadi di kerja jurnal, Pak pernah masukkan jurnal di Turki. Itu alhamdulillah Pak nggak bayar, malah Pak dibayar. Kamu dapat berapa lihat Pak? Kita kali garis sekian juta pada Pak. Jadi kalau bisa ada jurnal-jurnalnya berbayar, ada yang tidak. Kalau yang biasanya yang sudah nggak berbayar lagi, yang gratis, kita ada Scopus kan ada yang gratis. Tapi memang susah masuknya. Tapi itu kalau memang bagus dengan cara makanya kita masuk jurnal, kita lihat template-nya apa gitu. Template-nya harus menunjuk template-nya, kalau registrasi dia. Itu kalau memang bagus nanti itu kan jadi kayak kali kok dia. Tadi itu punya dia masuk Scopus gratis, dia punya ID. Dan juga kita akan dibayar sama dia karena hasil yang kita buat itu akan dijual lagi sama dia. Apa jadi perbayarnya? Kita dibayar dan dia dapat keuntungan juga terus mengembangkan. Jadi membaca punya kita tuh dia apa orang tuh bayar sama kita, makanya dibayar sama dia. Makanya kalau membuat jurnal itu kita tuh cari yang inovasinya, atau yang katakan inovasi pengembangan yang arah ke teknologi itu banyak yang kalau misalkan kita nerbitkan kita nampak, kita bisa akses yang lain itu secara gratis juga. Kalau misalkan kita berhasil menerbitkan jurnal kita di situ itu enggak. Kalau kita berhasil menerbitkan jurnal itu di satu jurnal tapi yang lain kan jurnal ini artikelnya sama gitu. Nah, kalau sama, kalau udah salah biasanya saya mau masukkan artikel 1 A dan B kan. Kita punya artikelnya masuknya. Kita mau masukin A, kadang kita tidak tahu respon dari A kapan dan respon B kapan. Kalau seandainya A sudah mau respon kita, kalau kita masuk jurnal dan terima, yang B kita kan pasti kita masuk DOC, dia kan meminta email kita. Minta email, nanti kita masuk ke DOC-nya, ke sistemnya. Kita beri informasi Pak, mohon maaf saya sudah terima di jurnal ini. Nanti otomatis dia akan mengumpulkan. Karena dia pakai kode itu juga nggak bisa dari satu jurnal
tadi artikel menjadi 2 jurnal nggak bisa karena dia kan pakai apa dia komunikasi atau LinkedIn. Nanti kita kena nanti pas kita mau masuk artikel manapun, makna sama kita susah. Nggak, maksudnya misalnya kita nerbitkannya di Indo aja apa, terus kita ada masukin di jurnal karena kan terbit. Nah jurnal lain yang diterbitkan di aja kan berbayar misalnya berbayar gitu Pak. Kita bisa baca juga nggak? Berbayar. Iya yang berbayar lainnya. Kalau kita masuk itu masuk ke seluruh Aceh. Iya terus Masuk satu jurnal. Terus kita kena pembayaran. Gitu. Maksudnya Nggak, Pak, bisa kalau nggak kita kita? udah jadi anggota dari kelompok DOAZ dulu, apakah kita gratis untuk mengakses yang lain gitu Pak? jurnal lain yang ia terbitkan juga. Akses bisa akses kan? Bisa mengakses. Ada kan cek dia, siapa? Ada jurnal yang tidak bisa kita akses karena dia berbayar. Itu juga banyak juga di Eropa, di Inggris, di Amerika ada jurnal yang nggak bisa akses. Anda membayar sekian itu. Ada yang enggak. Kalau yang seandainya kita masuk jurnal yang berbayar, kita mengakses berbayar. Kalau kita masuk jurnal kita kita yang dibayar nanti. Kenapa lah pernah masukkan itu? Kemarin dapat di beberapa riyad Pak. Pak, terbitin jurnal di mana Pak? Hah? Terbitin jurnal di mana Pak? Kalau ketika masuk apa tuh? Terbitkan artikel di jurnal. Iya. Iya bapaknya. Jurnal media. Medianya yang bapak gunakan itu apa? Dalam menerbitkan artikel jurnalnya. Jurnalnya kan kata bapak tadi udah ada yang terbit. Itu dari mana terbitnya Pak? Melalui apa? Nama jurnalnya tadi enggak? Saya bingung ya. Iya dalam jurnalnya. Kurang istighfar ya. Maksudnya kita masuk ke jurnal. Habis itu Mau kembali bikin jurnalnya di mana? Artikel di mana? oh gitu. Pak yang ketika di Edge atau Al-Isra, kenapa mau terbit di Al-Isra? Itu Sinta 2. Ya. Sinta 2. Saya tanya artikel apa? Bisa dicari dulu sekolah. Saya tanya Apa nama judulnya Pak? oh judulnya pengembangan media pembelajaran berbasis ya. Al-Islah ya. Itu bahasa Inggris apa ya? Kalau kita masuk Sinta 2 dia udah berubah hanya bahasa Inggrisnya. Baca itu masuk Sinta 3 dia mungkin bisa ada Sinta 2 yang bisa bahasa Indonesia tapi kurang aplikasinya kurang ya makanya lanjutan dari Sinta itu ya bahasa Inggris. Pak kalau Ebisma itu gimana Pak? Ebisma. Ebisma jurnal ya. Iya, ada Pak. Dia udah pernah ngikutin webinarnya tuh kan Pak. Itu katanya bisa daftarin ke Scopus tapi berbayar. Nah, ada hal seperti organisasi model itu yang membantu kita memasuki satu dunia. Tapi Pak Mas setuju Mas dulu. Tadi berbayar. Apa maksudnya itu langsung saya cari bisa cari di apa di internet bisa di jurnal artikel gratis. Kalau ada jurnal Scopus bisa pakai berarti pakai jurnal Scopus ya. Tapi yang pendidikan ada dari ya. Masih ada Pak, ya. tanya lagi dong Pak. Apa tuh? Terbitin jurnal Sinta 4 ke Sinta 5 itu fee-nya berapa ya? Menerbitkan juga si 3, 4 apa? Terakhir. Terbitin jurnal di kalau Sinta 1 sama 2 kan susah. Nah, Nah, kalau di Sinta 4 sama 5 kan masih bisa. Jadi Iya. fee-nya tuh berapa ya? I-nya. Fee-nya. Oh, I-nya. Kalau dia di Sinta 3, 4 tuh ya kalau kiranya masuknya 400 sekitar 500-an lah. Ya. Itu rentang dari jurnalnya kita sampai Nah itu ketika kita masuk itu pasti ada review kita masuk sistem ada nanti dari submit dia mereka baca dulu ada review ada perbaikan atau perbaikan misalnya SKS-nya perbaikan atau metodologinya tapi lagi sampai dia menerima dan dia puas baru dimasuk ke jurnal dia itu juga pembayaran.
Itu biasanya kalau Sinta 43 itu dia nggak mahal. Tapi kalau Sinta 2 itulah kadang-kadang tsunami yang makin tinggi bagus lebih sepanjang yang mahal ya tahu ya jeleknya tahu. Ada pertanyaan, ada jawabannya. Jawab dulu. Sambung. Ya, bagaimana merasa? Apakah sudah puas dengan jawaban dan tambahan materi dari Bapak? Ya, jadi kalau free aksesnya tuh kita nggak merugi sebagai pengguna itu sih pemilik. Kalau kita pemilik resource-nya tuh, kalau kita buat dia free akses sama orang-orang masyarakat, apa kita tidak merugi? Karena tadi kan Yuna mengatakan ada bisnis di dalamnya. Ini apa tambahnya? Itu bagus pertanyaanku ya. Itu bagus ya. Saya serang saya. Sebenarnya makin dia akses sama jurnal itu dia akses sama kita, dia makin tinggi citasinya. Makin tinggi citasi dia berharap tuh supaya diakses ke orang banyak. Nanti dia lebih makin tinggi jurnalnya. Makanya saya mau aksesnya ada di Alisan saya. Jurnal Alisa, ada ada paket atau pakai wifi ya. Rating itu makin tinggi dia, makanya dia berharap supaya naik tingkat ke 1 dia banyak diakses. Makanya ada yang ada namanya isu, ada namanya abstrak, download, kan download, berarti kita bisa mengambil kan. Tadi kita pakai dia, termasuk ke jurnalnya, termasuk ke nama literasinya kerja, literasinya sama jurnal itu kan. Dan tinggi dia ratingnya. Berarti Pak, awal-awalnya sebelum dia naik rating tuh dia buat free akses gitu. Setelah tinggi baru dibayar. Enggak. Dia namanya dia punya jurnal itu dia kan dia menentukan biaya, menentukan biaya editornya, menentukan editornya, kan itu. Karena editor reviewnya banyak. Berapa bayar orang tua? Makanya dibayar. Tapi kalau seandainya nyala tinggi, ratingnya banyak, dari jurnal akses juga, dan dia kan dibayar berapa? Makanya bisa gratis kan? Karena banyak. Coba Al-Islah buka. Al-Islah. Al-Islah. Nampak waktu mati. Al-Islah. Al-Islah. Contohnya, bentar ya. Ini kan kita kan ingin mencari tengah. Nah, dia bisa kayaknya ada isu. Nah, di situ dia bisa diakses kan? Nah, dia bisa diakses nih, katanya nih.
Ini misalnya volume 4 kita nggak ada di ini bisa diambil makin dia makin dia itu Sinta 2 tuh. Dulu saya masuk 700 tuh ya. Ini ya, tidak 2 jutaan. Lama ya. Nah, di situ kan ada namanya asesmen tadi kan, ada nomor volume 4 sampai situ. Kalau jumlah artikel semua edisi itu bisa diambil. Nah, jadi ketika dia masuk ke jurnal lain dan mengambil nama dia, itu naik ratingnya dia. Itu contoh seperti itu. Makanya senang lah dia. Makanya, iya. Makanya senang ya. Karena dia masuk, saya mengambil kutip dari namanya tapi yang Madinah Al-Islam. Terus dia senang ya, makin tinggi ratingnya. Jadi mahal dia, berjuta dia masuk. Itu ada tulisan seperti itu ya. Paling lama ya, kan tulisannya. Bagaimana merasa pada kelas? Terima kasih, saya sangat jelas. Iya. Baiklah pertanyaan Diana akan saya jawab sendiri. Bagaimana technical feasibility? Nah, ada beberapa pertimbangan teknis yang harus diketahui pengelola perpustakaan. Yang pertama adalah lokasi dan cara akses. Apakah perpustakaan hanya menyediakan akses melalui dua buah komputer yang terletak di perpustakaan atau dapat dilakukan melalui akses jarak jauh? Hal ini dikarenakan berbagai kasus sampai saat ini masih ada sumber daya elektronik yang oleh penyedia dibatasi aksesnya, misal hanya dapat diakses melalui satu atau dua komputer yang tersedia. Yang kedua adalah pengaturan hak akses. Selain bagaimana cara aksesnya, perpustakaan perlu mempertimbangkan siapa saja yang berhak mengakses sumber daya elektronik tersebut. Apakah ada pembatasan dilakukan untuk akses atau tidak? Apabila ada pembatasan seperti apa yang harus dilakukan? Apakah berdasarkan alamat IP atau dengan user ID? Yang ketiga adalah keaksesan perangkat lunak dan perangkat keras. Apakah sumber daya elektronik itu dapat diakses menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras apapun? Atau ada syarat khusus yang membatasi akses? Perpustakaan harus mengetahui apakah sumber daya elektronik yang ada mempunyai keterbatasan dalam keaksesan ini. Misalnya pada saat ini berkembang banyak teknologi mobile. Apakah sumber daya elektronik ini dapat diakses melalui perangkat mobile? Yang keempat, fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan. Perpustakaan juga harus mempertimbangkan bagaimana kebutuhan penyimpanan dan pemeliharaan terhadap sumber daya elektronik yang dikembangkan. Perlukah perpustakaan menyediakan server khusus tersendiri? Apakah perlu backup sistem dan sejenisnya? Dan siapa saja yang bertanggung jawab terhadap keamanan data? Atau siapa yang bertanggung jawab terhadap jaminan kestabilan akses? Perpustakaan harus dapat mengantisipasi kebutuhan akan penyimpanan dan pemeliharaan ini, karena selain kemudahan akses, sisi lain dari sumber daya elektronik adalah risiko kehilangan data. Bagaimana Diana? Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Baiklah, untuk pertanyaan Fauziah akan Baiklah, pertanyaan Fauziah akan dijawab oleh Widi. Dipersilakan. Pada terkambing oleh kamu. Baiklah, saya akan jawab dari pertanyaan dari Fauzia, yaitu kemampuan atau skill pustakawan dalam pengembangan editasi. Kemampuan atau skill pustakawan itu terlebih dahulu pustakawan tentunya harus memahami IT. Nah, kalau strategi pengembangan SDM-nya,
Sebelum kita mengetahui strateginya, pasti ada kendala dalam pengembangan SDM-nya, yaitu kemampuan pustakawan dalam hal dasar-dasar pustakawan sangat beragam. Pustakawan belum menguasai aplikasi dasar sistem informasi, pustakawan tidak percaya diri sehingga minim tindak lanjut, minimnya anggaran pengembangan SDM, dan perpustakaan tidak otonom dalam merencanakan kegiatan pengembangan SDM. Nah, untuk strateginya, pustakawan harus melakukan pelatihan dalam penggunaan IT. Nah, kalau kendalanya minimnya anggaran pengembangan SDM, pustakawan mungkin dapat mengikuti kegiatan seminar atau workshop secara gratis yang tentang IT. Bagaimana apa kasih puas dengan jawaban ini? Berarti skill atau kemampuan yang dibutuhkan sama pustakawan itu berhubungan dengan IT. Ya, kan Fauzi nanya kan tentang dalam pengembangan resource. Jadi kan harus pustakawan harus memahami IT terlebih dahulu. Itu kan dasarnya digital. Nah, dah. Itu enggak ya. Macam Mbak. Baiklah, sekian sesi tanya jawab dan presentasi dari kami. Kami dari kelompok 5 undur diri. Saya sudahi dengan salam. Pulang Ustaz. Tadi memang betul. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah pengembangan resource di perpustakaan memang tidaklah mudah, tetapi bukan berarti menjadikan perpustakaan tidak memulai untuk menyediakan sumber daya elektronik bagi pemustakanya. Perpustakaan dapat memulainya dengan cara sederhana seperti mengumpulkan sumber-sumber elektronik gratis atau tidak berbayar yang tersedia di internet. Perpustakaan dapat memulai dengan menyediakan akses yang memadai terhadap pemustaka dalam mempengaruhi belahan informasi elektronik di internet. Setelah sekian sesi tanya jawab dan presentasi dari kelompok 5, kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa minta apa yang bertanya apa itu ya? 1, 2, 3, cheese.